Halo, halo, hai sahabat katekese santai semuanya. Pernah dengar omongan gini? Semua gereja sama aja, yang penting percaya Yesus. Atau yang lebih ekstrim, gereja Katolik itu buatan manusia, bukan dari Tuhan. Tunggu dulu. Kalau semua gereja sama, kenapa gereja Katolik disebut yang pertama? Benarkah gereja Katolik adalah gereja asli yang berdiri sejak zaman Yesus? Yuk kita bahas bareng, santai tapi serius. Yesus bukan cuma datang untuk menyelamatkan manusia, dia juga membentuk komunitas, yaitu gereja. Ia pilih 12 rasul dan dari semuanya, Simon Petrus yang ditunjuk jadi pemimpin. Yesus bilang, "Di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku." Matius 16:18. Lalu di perjamuan terakhir, Yesus menetapkan Ekaristi. Itulah cikal bakal misa yang kita jalani sampai sekarang. Setelah kebangkitannya, para rasul dapat tugas besar, sebarkan Injil ke seluruh dunia. Dan saat Pentakosta, Roh Kudus turun dan boom, gereja resmi mulai bergerak. Tapi jalan gereja nggak mulus. Zaman awal orang Kristen dikejar-kejar, dianiaya, bahkan dibunuh. Kaisar Nero di Roma pernah menuduh mereka bakar kota. Rasul Petrus disalib terbalik, Paulus dipenggal. Tapi para murid tetap semangat menyebarkan Injil. Bahkan mereka ibadah diam-diam di katakombe, gua bawah tanah. Ajaibnya, semakin ditekan, gereja makin berkembang. Setelah para rasul, muncul para bapak gereja, tokoh-tokoh bijak yang menjaga ajaran tetap murni. Santo Ignatius tekankan pentingnya uskup. Santo Ireneus lawan ajaran sesat. Santo Agustinus, filsuf dan teolog hebat. Lambat laun, struktur gereja terbentuk. Ada uskup, imam, dan diakon. Dan uskup Roma, penerus Petrus, mulai dikenal sebagai pemimpin seluruh gereja. Kaisar Konstantinus menang perang setelah melihat tanda salib dalam mimpinya. Akhirnya, ia melegalkan agama Kristen lewat Edik Milan. Dari situ, gereja mulai berkembang secara terbuka. Basilika Agung dibangun, termasuk Basilika Santo Petrus di Roma. Konstantinus juga mengadakan Konsili Nicea yang menetapkan ajaran resmi tentang Yesus. Sayangnya, sejarah gereja nggak selalu damai. Pinpoint tahun 1054 terjadi perpecahan besar, skisma Timur Barat. Gereja Katolik Roma dan Gereja Ortodoks terpisah karena beda budaya, bahasa, dan pandangan soal Paus. Pinpoint abad ke-16 muncul tantangan dari dalam, reformasi Protestan. Martin Luther menolak beberapa ajaran gereja dan membentuk gereja baru. Ajaran seperti sola scriptura, hanya Alkitab, dan sola fide, hanya iman, menyebar luas. Tapi gereja Katolik tidak diam. Lewat Konsili Trente, gereja menegaskan kembali ajaran dan memperbaharui dirinya. Zaman terus berubah dan gereja pun ikut bereformasi. Lewat Konsili Vatikan II, misa bisa pakai bahasa lokal. Umat awam diberi peran lebih besar dan dialog dengan agama lain dibuka. Sampai sekarang, Gereja Katolik tetap bertahan, melewati ribuan tahun sejarah, tantangan, dan zaman yang berubah-ubah. Dengan lebih dari 1,4 miliar umat di seluruh dunia, gereja ini masih jadi terang bagi dunia. Jadi, kalau ada yang bilang, Gereja Katolik itu buatan manusia, kamu udah tahu jawabannya. Gereja Katolik berasal dari Kristus sendiri, dan sampai hari ini tetap berdiri di atas dasar yang sama. Iman, tradisi, dan cinta.
Kalau kamu merasa video ini membuka wawasanmu, like, share ke teman-temanmu, dan tentu saja subscribe channel Katekismus Santai biar kamu nggak ketinggalan video keren lain.